Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini ada dua topik. Yang pertama adalah TAR, yang kedua adalah Data Transformation. Kamal mohon maaf karena kurang sehat, dia tidak bisa gabung pagi ini, maka saya single fighter aja nih ya. Mohon maaf ini saya mute-kan dulu semua biar apa? Biar aman sedikit ya. Nanti waktu ada tanya jawab baru kita buka lagi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke TAR ya. Ya, ini kita masuk ke TAR. TAR ini adalah threshold autoregressive ya kan. Nah, ini termasuk baru nih. Model ini kita gunakan untuk menentukan berapa kelipatan yang layak kita gunakan. Ya. Ini TAR ini kita gunakan untuk menentukan kelipatan. Misalnya kalau mobil, berapa jumlah mobil maksimum bisa lewat, sehingga kita bisa mencapai tingkat polusi yang masih bisa didegradasi secara alamiah oleh lingkungan. Itu salah satu contoh. Atau misalnya kita ingin menentukan berapa kurs yang optimal agar ekspor dan impor bisa berlangsung. Nah, ini adalah salah satu pendekatan yang dikenal dengan threshold autoregressive atau TAR. Oke. Ya, jadi ini termasuk dalam keluarganya time series ya. Dan pendekatannya adalah pendekatan linear. Jadi kita bisa menggunakan TAR ini untuk menentukan ambang batas ya, berapa yang paling optimal ya. Kalau di dalam pajak itu bisa juga misalnya kemarin itu ada ribut tentang pajak untuk UMKM yang bergerak di bidang IT misalnya, itu bisa digunakan ini ya. Nah, di sini bisa kita menggunakan threshold ini karena observasi bisa terbagi dalam batas ambang tertentu untuk menjawab hasil estimasi yang sesuai dengan teori. Oke. Ini di sini salah satu contoh adalah ini, tapi datanya nampaknya tidak diposting sama si Kamal, nanti kita coba ya. Sebuah penelitian mengukur tingkat polusi akibat efek emisi bus baru atau new bus dengan bus lama old bus dan mobil di wilayah region 1 dan region 2 tentang waktu 24 jam. Ya. Metode estimasi polusi menggunakan TAR atau threshold, yang digunakan adalah jam. Ya. Jadi jam berapa yang paling banyak terjadi polusi? Nah, biasanya ini pasti jam makan siang atau jam kantor ya. Nah, hasil estimasi dapat polusi meningkat secara tajam setelah jam 12 siang hingga jam 12 malam. Ini aktivitas berarti meningkat jam ini. Sebelum jam 12 siang, polusi masih rendah atau masih bisa dianggap tidak terlalu banyak karena aktivitas belum banyak ya. Bus lama dan bus baru berdampak positif dan signifikan di kedua wilayah. Namun bus lama lebih berat dibandingkan bus baru. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai salah satu kebijakan di mana seperti Singapura misalnya, bus lama itu atau mobil lama itu dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil baru. Ya. Namun sekarang Singapura sudah tidak boleh lagi untuk membeli mobil pribadi sejak Februari tahun lalu ya. Nah, sementara itu region 1 kedua bus sangat kecil memberikan polusi tetapi signifikan. Nah, ini ada kalau di tempat kita misalnya kita mengenal ada yang disebut dengan ruang terbuka hijau. Nah, makin banyak ruang terbuka hijau, maka polusi makin kecil. Nah, ini menggambarkan bahwa peran ruang terbuka hijau itu
juga penting untuk menentukan tingkat polusi. Ini hasil estimasi kita lihat. Ini ada region 1, ya, region 1. Thresholdnya adalah jam 12 ini, jam 12 jam ini. Oke. Bus lama itu koefisiennya lebih besar daripada bus baru. Ya, dan ini kita lihat probability-nya itu semuanya lebih kecil dari 0,05. Ya. Nah, sedangkan mobil, meskipun bus lebih banyak, tapi koefisien mobil ini justru lebih besar dari bus lama dan bus baru. Karena ini 0,07, dia 0,1. Di region 2, itu justru yang paling banyak kontribusi itu adalah bus lama 0,2, sedangkan bus baru 0,1 dan mobil 0,14 nih bus baru dan mobil 0,11. Nah, ini juga ketiga mobil ini mempunyai pengaruh yang signifikan, menandakan bahwa meskipun ada dua daerah, tapi polusinya itu berbeda karena kondisi wilayah. Misalnya wilayah padat dengan wilayah tidak padat. Wilayah yang penuh dengan hijauan dengan wilayah tanpa hijauan atau tegakan. Oke. Nah, cara estimasinya sederhana. Kita pilih variabel mana yang menentukan. Ya, di tempat kita misalnya kita pilih ekspor misalnya, pilih kurs misalnya pertama ekspor dan impor ya. Kemudian kita pilih estimasi threshold autoregresif ada di FUS itu. Kolom atas input and the dependent variable diikuti dengan variable independent. Kemudian ada kolom list non-vari diisi dengan konstanta yang non-vari ya. Threshold diisi dengan ambang batas. Yang non-vari itu kita isi dengan C, sedangkan thresholdnya diisi dengan ambang batas. Nah, misalnya apakah kita ingin melihat tahun, atau tadi kalau bos tadi kita melihat jam, atau misalnya kita melihat ambang batasnya, ambang batas polusinya. Itu misalnya ya. Nah, jika mengisi angka 1 atau 2, artinya model threshold dari variable dependent, atau disebut dengan star, ya, self-exciting star, ya, star. Nah, di beberapa artikel juga sudah mulai banyak menggunakan star ini. Jika mengisi variabel X, maka model tersebut disebut sebagai tar. Ya. Nah, threshold type diklik di tar bisa linear ya, atau star non-linear. Lalu kita klik OK. Nah, ini cara memilih estimasi dengan tar. Ya. Nah, contoh kedua kita ambil ini adalah kurs rupiah exchange rate. Nah, kita ambil data tar XLS, ada metode tar, situ ada kurs, ya, ada exchange rate, ada ekspor, ada impor. Hasil estimasi terdapat order 4 threshold dengan beragam tahun. Ada tahun di bawah 98, ada tahun antara 2098 sampai 2005, ada tahun antara 2005-2009, dan ada tahun di bawah 2009. Ekspor berpengaruh negatif karena keluar negeri, ya, uang keluar negeri, berpengaruh negatif keluar negeri, maka dolar masuk ke dalam negeri. Cadangan devisa meningkat sehingga rupiah terapresiasi. Ya. Nah, sebaliknya impor berpengaruh negatif karena menggunakan sebagian mata uang transaksi utama sehingga cadangan dolar dalam negeri berkurang. Ini berdampak pada depresiasi. Masing-masing threshold semua variabel konsisten dengan teori. Maka antara koefisien ekspor dan impor, pengaruh impor lebih kuat dan membuat depresiasi mata uang semakin tinggi. Kenapa? Karena kita masih menganut ekspor itu masih banyak diisi dengan impor konten. Ya, kita mengimpor barang untuk diproses di dalam negeri, lalu dijual kembali ke luar negeri. Jadi komponen impor dalam ekspor kita itu masih sangat besar. Ya. Nah, ini contohnya cara estimasinya. Ya. Nah, ini ada list of threshold. Sini yang tadi itu kita pilih C. Nah, ini kalau kita pilih year, ya, kita pilih year berarti kita mau lihat tahunnya.
Ya, kita lihat tahunnya. Nah, ini kalau hasilnya ini kita lihat bahwa tahun 1998 itu di bawah 98 kita lihat tidak ada yang signifikan di sini. Ekspor dan impor tidak ada yang signifikan. Tapi di 98 sampai 2005 hanya impor yang signifikan. Nah, 2005 sampai 2009 itu ekspor dan impor signifikan. Nah, artinya di periode ini yang paling bagus. Nah, lalu kita cek di periode 2005 sampai 2009 ini berapa sih rata-rata kurs di masa ini. Nah, ini kalau kita lihat tahunnya. Di tahun 2005 sampai 2009 inilah ekspor dan impor itu signifikan. Tapi kalau kita lihat koefisien ekspor itu hanya min 0,035, sedangkan koefisien impor 0,05. Artinya koefisien ekspor lebih kecil daripada koefisien impor. Sedangkan di periode 2009 ya itu hanya impor yang signifikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini periode yang paling optimal itu adalah periode antara 2005 sampai 2009. Nah, nanti kita tinggal buat aja berapa sih rata-rata kurs di 2005 sampai 2009. Nah, ini kita lihat Nah, kalau kita lihat 2005 ini adalah batas di sini. Ini adalah batas kita periode yang bagus tadi 2005 sampai 2009. Ya, kalau kita ini adalah kurs, kita lihat kurs relatif lebih stabil di 2005 sampai 2009 ini dibandingkan ini adalah masa krisis kita dulu. Nah, ini setelahnya. Nah, inilah bentuk estimasi dengan TAR. Oke. Sekarang saya buka EFUSE. Oke, saya buka EFUSE agar kawan-kawan semua bisa melihat bagaimana cara kita mengestimasi dengan TAR ini. Oke, saya buka EFUSE, lalu saya pilih ini datanya sama sebenarnya. Ini makro ini juga dari situ tapi lebih lengkap daripada data yang sudah ada. Nah, pertama kita pilih exchange rate. Kita klik exchange rate. Kita tidak boleh ambil loan. Kenapa tidak boleh ambil loan? Kalau kita ambil loan, kita tidak dapatkan nilai nominalnya. Ya, berarti kalau kita dapat loan nanti harus kita transfer ulang menjadi data nominal lagi. Itu lebih berat pekerjaan kita. Lebih baik kita ambil data nominalnya, lalu kita ambil ekspor, kita ambil impor. Ini ada 3 variabel yang kita pilih. Setelah memilih exchange rate atau kurs, kita pilih ekspor, lalu kita pilih impor. Lalu kita klik kanan. Klik kanan, kita open as equation. Ya, kita as equation. Nah, di sini kita pilih threshold. Ini threshold. Ini threshold ada di bawah sini. Ada 4 nomor dari bawah. Ada threshold. Nah, di sini ada threshold. Nah, di sinilah yang kita pilih C itu sebagai ini list of non-varying, artinya tidak berubah dia variabelnya. Lalu di sini kita klik tahun karena di situ tahun atau years ya. Sama saja ya, tahun. Nah, lalu kita tinggal pilih ya. Tinggal pilih kalau kita mau option ya tinggal pilih sini apakah kita optionnya metodenya sequential test all subset atau global threshold atau L+1 threshold lawan global fixed number dan sebagainya. Nah, tipenya penimbangnya apa? Inverse standar deviasi, inverse varian, apa standar deviasi atau varian ya. Nah, itu cara kalau pertama kita pilih non ya, lalu kita pilih oke. Saya ulang balik. Threshold tadi. Oh, dia sudah masukkan C sini. Tidak usah lagi kita masukkan di sini ya. Kalau kita habis ini, kita masukkan C sini. Baru kita tahun sini. Oke. Lalu kita oke. Nah, ini kita dapatkan tadi karena saya double ya, jadi singularity dia. Nah, ini kita dapatkan hasilnya. Kita dapatkan hasil dari sini. Nah, kita dapatkan
periode tadi dalam contoh hanya sampai 2009, ini 2010, karena ini lebih update datanya sampai 2018. Nah, kita lihat bahwa untuk periode di bawah 98 itu ada 32 observasi. Oke, kemudian kita lihat bahwa ekspor dan impor itu tidak signifikan. Nah, 98 sampai 2005 ekspor dan impor hanya impor yang signifikan, ekspor tidak. Yang bagus itu adalah antara 2005 sampai 2010, yaitu ekspor signifikan dan impor signifikan. Oke, itu artinya bahwa kedua variabel ini akan berkembang ya, ekspornya naik, impornya juga naik akibat dari kurs yang ada antara 2005 sampai 2010 ini. Nah, kalau kita lihat di sini probability value dari menerima menolak Hanol itu sangat kecil ya. Menolak HA itu atau alternatif sangat kecil atau di bawah 0,05 atau 5%. Nah, namun kita lihat di sini bahwa koefisien impor itu tetap lebih besar daripada koefisien ekspor. Ini menandakan bahwa ekspor kita itu masih kecil dibandingkan impor. Bahkan kalau kita lihat data di Bank Indonesia, minyak atau BBM pun kita mengimpor lebih besar daripada mengekspor. Nah, di sini kita dapat tahu bahwa periode yang paling ideal itu antara 2005 sampai 2010. Nah, di sini ekspor dan impor sama-sama signifikan. Nah, selanjutnya kita bisa memilih, kita ganti ini. Ya, kita ganti ini menjadi exchange rate. Ya. Kita ganti exchange rate. Nah, kita lihat exchange rate-nya bagaimana. Nah, ini kalau kita lihat exchange rate, nah di sini di periode bukan di periode maksudnya, di exchange rate kurs di bawah 3.275 itu impor dan ekspor naik sama-sama signifikan dan koefisien impor tetap lebih besar. Oke. Kemudian kalau kita lihat kurs antara 3.275 sampai 10.000 itu impor signifikan tapi ekspor tidak. Nah, kemudian yang paling ideal lagi adalah kurs 10.225. Nah, di situ ekspor dan impor sama-sama signifikan. Nah, di sini sama-sama signifikan. Kita lihat di sini koefisien impor masih tetap lebih besar daripada koefisien ekspor, tapi koefisien impor sama ekspor relatif tidak terlalu besar bedanya, hanya 0,009 atau 0,008 sekian ya. Inilah perbedaan antara kalau kita ingin meningkatkan ekspor dan juga meningkatkan impor di kurs 10.225. Tapi kalau kita kembali ke kurs ini 3.275 itu keadaannya mungkin sekarang sudah tidak layak lagi kita bertahan di 3.275 ini karena bisa terjadi over value yang terlalu besar bagi perekonomian kita. Oleh karena itu kita tidak mungkin lagi memilih, walaupun ini sama-sama signifikan, tetapi di sini koefisien impor jauh melebihi dari koefisien ekspor. Nah, itulah cara kita mengestimasi TAR. Memang tidak banyak di sini TAR ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, ya silakan ditanyakan, tidak usah malu-malu. Karena ini pendekatan yang relatif baru. Ya misalnya kalau Pak Imam tuh ada konsultasi dengan Bapeda ya, berapa pajak yang baik untuk meningkatkan UMKM misalnya. Nah, itu bisa kita set ya. Nah, itu cara kita melakukan. Ini sederhana sekali cara estimasinya. Tetapi dia sangat powerful, kita bisa menentukan threshold yang baik. Oke, silakan Pak kalau ada pertanyaan. Kate pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, lanjut Pak.
Pak Aliasudin. Ya. Itu tadi dalam Granger causality kita kan menentukan lag-nya default dari EPUS kan yang awal-awalnya itu. Oh ya. Kita tentukan dengan tentatif aja. Ya, tahap pertama ya. Ya gitu. Jadi sebenarnya lag optimal di Granger causality ini gimana? Apakah sama dengan di VAR itu cara nyarinya, Pak? Iya, sama. Ini TAR ini berbeda Pak dengan sana, dengan Granger causality. Granger causality, ya. Maksudnya cara mencari lag-nya, Pak? Kalau cara mencari lag, oke. Nanti kita bahas lagi tuh. Nanti saya estimasi ulang. Nah, ini TAR ini ambang batas. Berapa sih misalnya kalau kita jadi konsultan perencanaan di DPR misalnya kan, DPR mau menentukan retribusi. Berapa sih retribusi yang layak, maksudnya tidak memberatkan pemerintah dan tidak memberatkan masyarakat. Nah, ini kita bisa menentukan threshold-nya. Nah, itu Bang Azwardi nampaknya tuh, kalau mukanya tuh. Oke, nah itu caranya. Kalau nanti kita VAR, kita kembali lagi kita estimasi ulang. Ada yang lain, kawan-kawan yang lain? Pak Aliasudin. Silakan Pak Wahyu. Saya ingin tahu itu tadi kan untuk pengelompokan datanya itu apakah itu otomatis EPUS yang mengelompokkan berdasarkan polanya gitu ya? Ini Algi ku tarik ke sini, ajak Melo Algi, Mardalena, Yusudin, ku ajak ke sini. Ini otomatis Pak, penentuan observasi itu otomatis iya loh. Itu EPUS yang ya. Kalau kita mau bikin diundang Pak customize sendiri bisa nggak? Kalau kita customize sebenarnya harus kita estimasi secara manual Pak. 4 jam itu 600.000. Mahal IPB. Jadi dia sendiri ya yang dia sendiri yang buatnya. Karena kan pasti biasa ada pertanyaan tuh kenapa kok beda-beda gitu. Tadi ada yang 4 kelas, kemudian tadi yang terakhir yang apa tuh nampaknya cuma 3 kelas gitu. Ya dia otomatis Pak. Jadi dia cari yang paling optimal itu periode yang mana. Kalau tadi yang tahun dia akan pilih bahwa tahun ini dengan tahun ini merupakan tahun yang ideal. Tapi ada pekerjaan lain kita harus cari rata-rata kurs di tahun itu. Nah, jadi kan ribut kita. Daripada ribut kita lebih baik kita set aja kursnya. Nah, gitu caranya Pak. Ada yang lain mau tanya? Wong kita galau kate. Tuh Bu Mardalena tuh kalau mau nanya. Bu Mardalena. Nanti Pak. Kaget baik lah katanya. Kaget baik lah. Nah, nunggu ke Aceh dulu dia nih Pak. Nunggu ke Aceh ya. Ya kalau ada bujang-bujang di Aceh Pak. Wah jadi agen nih Pak Wahyu banyak dia. Oke. Pak mau tanya Pak, izin bertanya Pak. Oke silakan. Silakan Pak Algi, nanya Pak Algi. Jadi kalau order yang beragam tadi kan tahunan kan Pak? Ya. Berlaku nggak untuk bulanan? Oh sama. Jadi kita, sama ya? Nah, saya estimasi ulang ya kan misalnya, saya estimasi ulang. Misalnya ini kan kita ganti nih jangan exchange rate, kita ganti sama aja kalau dia kuartalan, ini kan kuartalan. Kalau mau bulanan juga bisa nanti kita coba bulanan ya sekaligus kita untuk mencoba data transformasi. Ini kalau kita memilih impor misalnya sebagai variabel yang kita pilih ya, impor. Nah, ini kan nampak dia. Impor kapan yang bagus? Nah, ya kan nampak itu. Impor dari sekian triliun ke sekian triliun misalnya. Ini yang signifikan. Itu ada tahun-tahun. Nah, ini misalnya. Nanti kita cobalah yang dari kuartalan kita ganti datanya menjadi bulanan per tahun. Nah, itu sama aja. Prinsip kerjanya sama. Kalau kita berarti bisa ya, Pak, bulanan? Bisa. Bulanan bisa. Nah, kalau bulanan pokoknya ada data bulanan bisa. Nah, kalau kita gunakan kuartalan, kita dapatkan data kuartalan. Yang tadi contoh yang awal itu adalah bus jam-jaman per jam. Jadi ada data bus jam sekian sampai jam sekian, kemudian ada data polusi
kalau contoh kita yang tadi, kalau kita lihat di PowerPoint tadi, bahwa ada data yang contoh pertama ya, nanti bisa saya, ini bus ini adalah jam, ya, thresholdnya adalah jam, ya. Nah, jamnya itu order pertama itu adalah yang 12 jam. Nah, hasilnya bahwa jam 12 ke atas ya, itu adalah jam puncak terjadi penyebaran apa namanya itu penyebaran polusi tertinggi. Nah, ini ada ide penelitian ini kalau mau ya, kalau mau kolaborasi kita cari puncak COVID itu untuk jumlah orang meninggal itu tanggal berapa di Indonesia. Nah, itu kan ada data harian. Data harian ya. Data harian kita bisa gunakan untuk menentukan ya meninggal yang paling banyak yang mana itu. Kalau walaupun secara apa namanya itu secara nyata kita bisa lihat jumlahnya. Tapi ini kan tidak mungkin terulang dia, maksudnya tidak mungkin kita rekayasa ulang kalau ini kan. Karena dia terus berlaku terus habislah dia. Nah, kalau kita bisa mendapatkan puncaknya lalu turun. Nah, kalau ekspor dan impor kan selalu berlanjut terus dari waktu ke waktu. Demikian, ada ya pertanyaan lain? Nanti Pak Imam kita ulang lagi nanti kalau yang VAR itu tadi, causality itu. Karena penasaran Pak Imam nih, kenapa hanya satu-satu dipilih di apa namanya? Di lag optimal. Itu yang pertama itu kita untuk menentukan estimasinya saja. Nanti setelah itu baru kita tentukan lag length structure-nya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya masuk. Ada? Agi masih? Jelas, Pak. Oke. Kalau begitu saya masuk ke data transformation ya. Nah, ini data transformation ini kita ingin mengubah data dari